Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 24810700096 dari jurusan PGMI 4D. Di sini saya ingin bacakan hasil jawaban UAS saya terkait mata kuliah pembelajaran IPA, DMI atau SD. Baik, langsung saja untuk jawaban pertama. Jawabannya, dalam memilih media pembelajaran IPA, guru perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, materi, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Nah, yang pertama ada video animasi 3 menit. Kelebihannya, yang pertama ada menampilkan proses metamorfosis secara berurutan sehingga mudah dipahami siswa. Yang kedua, menarik perhatian siswa karena terdapat gambar bergerak dan suara. Yang ketiga, cocok untuk siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Dan yang terakhir, efisien digunakan dalam waktu pembelajaran yang terbatas. Nah, kekurangannya ada yang pertama, siswa hanya menjadi penonton sehingga interaksi masih terbatas. Yang kedua, tidak memberikan pengalaman langsung terhadap objek nyata. Nah, selanjutnya yang kedua ada media gambar statis pada poster. Kelebihannya, yang pertama mudah digunakan dan tidak memerlukan teknologi khusus. Yang kedua, biaya relatif murah. Dan yang terakhir, dapat digunakan kapan saja. Kekurangannya ada yang pertama, tidak menunjukkan perubahan terhadap tahap metamorfosis secara dinamis. Dan yang kedua, kurang menarik bagi sebagian siswa. Terakhir, kurang membantu siswa yang membutuhkan pengalaman konkret. Yang ketiga ada media spesimen asli, di mana mencakup ulat, kepompong, dan belalang kecil. Kelebihannya ada yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung. Yang kedua, membantu siswa melakukan pengamatan nyata. Yang ketiga, sangat sesuai dengan karakteristik IPA yang menekankan observasi. Nah, kekurangannya ada yang pertama, membutuhkan persiapan yang lebih banyak. Yang kedua, tidak semua tahap metamorfosis dapat diamati dalam satu kali pertemuan. Dan yang terakhir, sebagian siswa mungkin merasa takut atau jijik terhadap hewan tertentu. Lalu media yang keempat ada simulasi interaktif berbasis Android. Kelebihannya yang pertama, siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi. Yang kedua, menarik dan mampu meningkatkan motivasi. Dan yang terakhir, cocok untuk siswa visual, auditori maupun kinestetik. Nah, kekurangannya ada satu, membutuhkan perangkat Android dan akses teknologi yang memadai. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan gangguan jika penggunaan gawai tidak terkontrol. Nah, kesimpulannya, jadi menurut saya media yang paling tepat digunakan adalah kombinasi video animasi dan spesimen asli. Video animasi membantu siswa memahami urutan perubahan dalam metamorfosis secara cepat dan jelas, sedangkan spesimen asli memberikan pengalaman konkret melalui pengamatan langsung. Nah, kombinasi kedua media tersebut dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa kelas 4 MI serta sesuai dengan waktu pembelajaran, yaitu 2 kali 35 menit. Apabila harus memilih satu media saja, maka video animasi menjadi pilihan yang paling efektif karena mampu menjelaskan seluruh proses metamorfosis dalam waktu singkat, menarik perhatian siswa dengan kemampuan yang beragam. Baik, untuk nomor 2, soal nomor 2, jawabannya A, analisis kelemahan tes tertulis. Nah, tes tulis memang dapat mengukur pemahaman konsep siswa, tetapi belum mampu menggambarkan kemampuan siswa secara utuh. Dalam pelajaran IPA, siswa tidak hanya dituntut mengetahui teori, tetapi juga mampu menerapkan konsep melalui kegiatan praktikum. Nah, pada kasus materi sifat-sifat cahaya, siswa mungkin dapat menjawab soal tentang pemantulan atau pembiasan cahaya dengan benar karena menghafal konsep. Namun, ketika diminta melakukan percobaan menggunakan senter dan cermin, mereka belum tentu mampu menunjukkan keterampilan tersebut. Nah, jika guru hanya menggunakan tes tulis, kemampuan proses sains seperti mengamati, mencoba, menggunakan alat, dan menyimpulkan hasil percobaan itu tidak dapat diukur secara maksimal. Nah, oleh karena itu diperlukan penilaian autentik yang menilai pengetahuan sekaligus keterampilan siswa. Baik, untuk poin B terkait instrumen penilaian non-tes.
Nah, teknik penilaiannya ada unit unjuk kerja atau performance assessment. Kisi-kisi penilaiannya dimana mencakup indikatornya. Yang pertama, siswa mampu menggunakan senter dan cermin dengan benar saat percobaan. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dan menjelaskan sifat cahaya yang diamati. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan hasil pengamatan dengan bahasa sederhana. Seperti ini. Lalu untuk rubrik penilaiannya dengan skor, kriteria penggunaan alat, dan kriteria penjelasan hasil. Untuk skor 4, kriteria penggunaan alatnya ada menggunakan alat dengan sangat tepat tanpa bantuan. Lalu untuk kriteria penjelasan hasilnya, menjelaskan hasil pengamatan secara lengkap dan benar. Lalu untuk skor 3, kriteria penggunaan alatnya menggunakan alat dengan tepat namun masih sedikit dibimbing. Untuk kriteria penjelasan hasilnya, menjelaskan hasil pengamatan dengan cukup benar. Nah, untuk skor 2, penggunaan alatnya menggunakan alat tetapi masih banyak kesalahan. Lalu untuk penjelasan hasilnya, penjelasan kurang lengkap dan masih terdapat kesalahan konsep. Nah, untuk skor 1, kriteria penggunaan alatnya itu tidak mampu menggunakan alat dengan benar. Dan untuk kriteria penjelasan hasilnya, tidak mampu menjelaskan hasil pengamatan. Nah, untuk lembar observasinya terdapat kolom nama siswa, lalu kolom kedua penggunaan alat dengan skor 1-4. Lalu untuk kolom ketiga ada menjelaskan hasil dengan skor 1-4, dan kolom keempat adalah total semua skor. Nah, instrumen ini lebih autentik karena menilai kemampuan siswa saat melakukan percobaan secara langsung, bukan hanya mengukur hafalan konsep saja. Baik, untuk jawaban soal nomor 3 poin A, tentang evaluasi kritis modul. Menurut saya, komponen tujuan, media, dan penilaian pada modul tersebut belum sepenuhnya selaras. Tujuan pembelajaran menyatakan bahwa siswa mampu menjelaskan proses menguap, membeku, dan mengembun. Namun media yang digunakan hanya berupa gambar es batu dan air panas. Media tersebut memang dapat membantu menjelaskan konsep, tetapi kurang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Nah, selain itu, penilaian yang digunakan juga hanya berupa tes lisan dengan pertanyaan hafalan. Penilaian seperti ini hanya mengukur kemampuan mengingat, bukan kemampuan memahami proses perubahan wujud benda secara mendalam. Ketidaksesuaian terlihat karena tujuan pembelajaran mengarah pada pemahaman konsep IPA, sedangkan media dan penilaian belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan dan eksperimen secara langsung. Akibatnya pembelajaran menjadi kurang bermakna dan cenderung berpusat pada guru. Ya, untuk poin B tentang usulan perbaikan. Yang pertama ada perbaikan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum perbaikan itu ada siswa mampu menjelaskan proses menguap, membeku, dan mengembun. Nah, sesudah perbaikannya yaitu melalui kegiatan percobaan sederhana, siswa mampu mengamati, mengidentifikasi, dan menjelaskan proses menguap, membeku, dan mengembun serta memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk tujuan ini tuh lebih menekankan aktivitas siswa dan keterampilan proses sains. Nah, untuk poin 2, perbaikan media pembelajaran. Media yang diusulkan yaitu yang pertama ada es batu, yang kedua air panas, yang ketiga gelas bening, yang keempat tutup gelas atau piring kaca, dan yang terakhir video singkat perubahan wujud benda. Nah, media tersebut memungkinkan siswa melakukan pengamatan langsung terhadap proses mencair, menguap, dan mengembun sehingga pembelajaran menjadi lebih konkret. Nah, perbaikan ketiga, perbaikan penilaian. Selain tes lisan, guru dapat menggunakan yang pertama penilaian unjuk kerja. Siswa melakukan percobaan sederhana tentang penguapan dan pengembunan. Yang kedua, ada penilaian lembar observasi. Indikatornya yang pertama menggunakan alat dan bahan dengan benar, yang kedua mencatat hasil pengamatan, dan yang ketiga menjelaskan perubahan wujud benda. Lalu penilaian yang ketiga penilaian produk, di mana siswa membuat laporan sederhana mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulannya, media modul ajar tersebut masih perlu diperbaiki karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip pembelajaran IPA yang autentik dan berpusat pada siswa. Agar pembelajaran lebih bermakna, tujuan pembelajaran harus melibatkan keterampilan proses sains. Media harus memungkinkan siswa melakukan pengamatan langsung, dan penilaian harus mengukur pengetahuan sekaligus keterampilan melalui kegiatan yang nyata. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal konsep tetapi juga memahami proses ilmiah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.